Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, jurusan Digital Business Innovation, mata kuliah Business Law and Ethics. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Alvan Divendra. Nama saya Marco Franz. Saya Jonathan Karisma. Nama saya Nugra Abdurrahman Ibrahim. Nama saya Angela Vegalisa. Pada kesempatan kali ini, kami ingin melakukan wawancara mengenai usaha travel high-S dan rental mobil yang Bapak jalankan. Baik, agar tidak memakan banyak waktu, kita langsung masuk ke sesi wawancara. Namun sebelum itu, boleh diperkenalkan dulu terlebih dahulu nama Bapak dan sebagai apa di PT Victoria Agung Travel ini. Ya, selamat siang Ade. Nama Bapak Hendra sebagai Direktur di PT Victoria Agung. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya PT Victoria Agung Travel, kapan mulai beroperasi dan apa visi atau motivasi awal saat mendirikan usaha ini? Ya, PT Victoria Agung ini mulai berdiri sebetulnya tahun 2002. Tapi pada saat berdiri pertama tidak menanganin khusus di travel, tapi mengerjakan di bidang apotek dan klinik dokter praktek umum. Lalu dari tahun 2002, lalu di tahun 2019 Bapak terpikir untuk membuat usaha lain. Maka membuatlah travel. Travel ini punya izin pariwisata sampai ke Kementerian Perhubungan Darat. PT Victoria Agung ini mempunyai 6 armada high-S, 5 high-S komuter, 1 high-S premium, dan beberapa mobil kecil yang bisa dipakai untuk dalam kota ataupun antar provinsi. Nah, kami punya pasar terbuka masyarakat karena kami beriklan via IG, via TikTok, sehingga masyarakat bisa mengakses ataupun bertanya kepada admin kami di PT Victoria Agung. Kami lebih banyak menanganin dari beberapa perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Jumlah unit kendaraan kami ada 6 high-S yang terdiri 5 high-S komuter, 1 high-S premium, 2 Lexus, 2 Zenix, 1 Kijang Ventura. Untuk jumlah karyawan yang ada di kami punya admin yang bertugas melakukan promosi di medsos 1 orang, ada orang keuangan 1 orang, driver jumlahnya 16, kadang-kadang ada 18, supervisor lapangan 1 orang, bagian hukum 1 orang. Bedanya travel kami dengan travel lain, kami mengutamakan pelayanan dan kenyamanan, sehingga kami bukan hanya sekedar mengejar perputaran mobil itu harus jalan setiap hari, tapi kami menjaga keselamatan. Untuk melanjut pertanyaan kedua, PT Agung ini bergerak di bidang travel ya dan penyewaan mobil. Kira-kira ada perizinan yang dibutuhkan atau asuransi mobil atau semacamnya itu? Ya. PT Victoria Agung ini punya izin khusus Kementerian Perhubungan Darat, namanya izin pariwisata yang setiap 5 tahun sekali harus diperbaharui. Kemudian mengenai asuransi, setiap kendaraan yang ada di kami mengasuransikannya dengan salah satunya ada dengan asuransi Garda Auto. Ya. Di kami sendiri memantau dengan satu aplikasi namanya Orin yang terkoneksi dengan Kementerian Perhubungan Darat, sehingga akan terdeteksi apabila mobil itu melebihi kecepatan salah satunya 80 km per jam, maka akan terkoneksi di handphone, akan muncul. Satu, kedua, kami juga punya GPS yang bisa memantau apa yang sedang dikerjakan driver, posisi di mana itu. Jadi kami punya 2 aplikasi, satu aplikasi Orin, satu Trexolid. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan pada mobil yang disewa, bagaimana prosedur penyelesaiannya dengan konsumen? Apakah harus lewat asuransi atau musyawarah kekeluargaan atau ada hukum atau denda? Alhamdulillah, kami belum ada masalah yang besar. Moga-moga tidak ada masalah yang besar. Kalau soal kecelakaan di jalan, ada saja. Kami menyelesaikannya adalah dengan pihak asuransi. Perbaikan kendaraan, kerugian pihak ketiga, kami berurusan dengan pihak asuransi. Umumnya, secara umum, travel itu adalah mengejar hanya bisnis keuntungan semata, sehingga mengabaikan tentang keselamatan, sehingga ditemukan banyak travel yang kendaraannya mogok di jalan. Kebetulan kami belum pernah ada kejadian seperti itu, karena kami selalu menservis kendaraan kami di Auto 2000 di bengkel resmi. Dan apabila ditemukan kendala mogok di jalan, maka unit yang lain akan mengcover untuk menggantikan unit yang mengalami kendala di jalan. Kalau dengan konsumen, karena kami adalah penyedia jasa layanan, kami menghindari perselisihan dengan konsumen, karena konsumen itu adalah raja buat kami. Kalaupun permasalahan yang muncul, biasanya muncul dengan bengkel ataupun pihak asuransi, karena keterlambatan proses pengerjaan perbaikan kendaraan. Itu yang biasanya muncul di kami. Bagaimana PT Victoria Agung Travel ini menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen? Misalnya,
Tadi kan ada standar perawatan dan servis rutin armada, itu biasanya berapa bulan kali atau bagaimana? Dan misalnya ada pembatasan jam kerja driver nggak? Mengenai keselamatan, kami punya driver kadang-kadang 16-18, dalam artian driver itu tidak melayani konsumen kami terus-menerus karena perlu jam istirahat. Penyewaan di kami pun berlaku 17 jam dalam waktu 1 hari maksimal, sehingga drivernya masih punya waktu untuk istirahat di tempat tertentu. Kemudian mengenai servis, kami melakukan servis kendaraan rutin per 6 bulan sekali atau per 5.000 km per satu kendaraan. Itu yang kami lakukan untuk menjaga keselamatan baik driver kami ataupun konsumen. Biasanya itu terjadi komunikasi di awal. Banyak travel yang memberikan nilai murah, tapi akhirnya ada biaya tambahan lain-lain. Banyak konsumen di kami yang meminta sewa all in. Kami melakukan itu, biaya itu sewa unit kendaraan plus driver plus BBM plus tol, sehingga penyewa itu hanya mengeluarkan biaya tambahan parkir, makan driver di luar. Kalau soal tipnya driver itu sukarela, boleh dikasih boleh tidak, karena driver di kami sudah mendapatkan uang jalan per hari, uang dinas luar kota per hari. Tapi berarti di sini tuh bisa pasti dengan driver atau bisa kami selalu dengan driver, tidak melepas mobil itu kepada konsumen. Pasti ada driver kita yang mendampingi. Kami sendiri sebetulnya semua kendaraan punya asuransinya asuransi raharja pada saat kita memperpanjang kendaraan. Kebetulan salah satu keunikan dari HiS ini, bayar pajaknya murah, pajak tahunannya murah, tapi ada biaya asuransi per 1 tahun yang lebih mahal daripada nilai pajak kendaraan 1 tahun. Itu asuransi jasa raharja. Kemudian kami pun punya asuransi untuk pengemudi yang memang salah satunya dengan Garda Motor. Nah, umumnya data itu kita simpan hanya di admin kita, paling juga yang tahu hanya driver saja, karena pasti ada kontak sewaktu di perjalanan, sehingga kami menutup keamanan konsumen supaya tidak tersebar luas, karena tersebar luas juga menjadikan kerugian buat kami, sehingga bisa disalahgunakan oleh pesaing ataupun travel yang lain. Bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari armadanya? Karena kendaraan kami adalah kendaraan yang diservis di tempat resmi, salah satu yang merupakan pelayanan tambahan dari pihak bengkel, kadang-kadang dilakukan uji emisi gratis di bengkel. Itu yang kami lakukan untuk mengurangi dampak lingkungan timbal yang terjadi di sekitaran kota-kota besar. Di kami, driver itu punya gaji pokok, uang harian, uang transport, kemudian juga uang makan. Apabila drivernya dinas keluar kota, maka drivernya mendapat uang dinas luar kota, sehingga mereka punya penghasilan yang cukup lebih daripada nilai UMR secara total. Untuk karyawan lain di luar driver, maka mereka punya penghasilan tiap bulan berupa gaji pokok, kemudian uang makan, uang transport, kemudian uang kerajinan, itu yang mereka terima. Di karyawan kami pun akan dapat BPJS 5 macam. 1, BPJS kesehatan, kedua BPJS yang menyangkut hari tua, yang ketiga BPJS mengenai kecelakaan, yang keempat pensiun, kelima kematian. Itu yang mereka terima dari kami. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk bisa kami wawancari Bapak. Sungguh jawaban yang menambah insight baru. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ade. Moga-moga jawaban yang masih sangat terbatas ini menjadi inspirasi, motivasi Ade ke depannya ingin sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang Bapak punya saat ini. Terima kasih Ade. Sukses selalu.